Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya yang telah diberikan untuk tim kami, sehingga kami dapat menjelaskan, memaparkan tentang kompetensi profesional konselor sekolah, yang merupakan hasil diskusi dari tim kami yang beranggotakan Saudari Indah Kurnia Febriani, Saudari Navita Ramadhani Bakroni Putri, Saudari Rahma Marginingsih, Saudari Salsabilatus Sakiyah, Saudari Sela Febriana, Saudari Sinta Aura Rohmatillah, Saudara Syamsul Ma'arif, dan saya sendiri, Christian Nathanael Kaeng. Pada pembahasan kompetensi profesional konselor sekolah ini, mari kita simak bersama-sama dan mari kita mulai. Apa itu pengertian kompetensi profesional? Kompetensi profesional merupakan penugasan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan, yang diasah melalui latihan yang lama serta ragam situasi dalam konteks otentik di lapangan yang dikemas sebagai pendidikan profesi konselor yang selanjutnya disebut PPK, di bawah penyeliaan konselor senior yang bertindak sebagai pembimbing, sebagai mentor. Keberhasilan menempuh dengan baik program PPK ini ditandai dengan penganugerahan sertifikat konselor dengan gelar profesi konselor tentunya, yang disingkat sebagaimana yang kita lihat di layar. Keutuhan kompetensi tersebut mencakup memahami secara mendalam konseli, menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling, menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan dan mengembangkan profesionalitas profesi secara berkelanjutan yang dilandasi sikap, nilai, dan kecenderungan pribadi. Berikut ada rekan saya, Saudari Indah. Kepada yang bersangkutan saya persilahkan. Standar kualifikasi akademik. Standar kualifikasi akademik seorang konselor adalah 1. Dibangun melalui pengalaman praktek menerapkan kompetensi akademik yang terefleksikan dari kualifikasi akademik. 2. Standar kualifikasi akademik konselor adalah tamatan program pendidikan sarjana S1 bimbingan dan konseling. Konsep-konsep profesionalisme konselor di sekolah. Konselor dapat dikatakan profesional jika ia memiliki penguasaan pengetahuan. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Pekerjaan yang disebut profesi tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu. Profesi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menafkahi diri dan keluarganya, di mana profesi tersebut diatur oleh etika profesi, di mana etika profesi tersebut hanya berlaku sesama profesi tersebut. Selanjutnya yaitu konsep profesionalisme konselor sekolah. Kompetensi konselor sekolah sebagai suatu keutuhan dari beberapa komponen, tidak hanya menyangkut penguasaan konsep, tetapi juga untuk kerja. Untuk mengukur arah kompetensi profesional konselor, penguasaan kemampuan profesional hanya dapat diverifikasi melalui pengamatan ahli yang dalam pelaksanaannya pertama yaitu sering disertai dengan penggunaan sarana asesmen yang longgar untuk memberikan ruang gerak bagi diambilnya pertimbangan ahli secara langsung. Yang kedua yaitu pengamatan dilakukan berulang. Tidak cukup apabila hanya dilaksanakan melalui pemotretan sesaat, snapshot atau moment of time. Yang ketiga yaitu ada asesmen bukan hanya difokuskan kepada sisi tingkatan, melainkan terlebih-lebih penting lagi adalah kualitas keseharian kinerja konselor. Yang keempat yaitu dalam penelitian ini pengukuran kompetensi konselor yang dilakukan cenderung mengarah pada area kompetensi akademik dan tidak sampai kepada area kompetensi profesionalnya. Baik, setelah tadi kita telah membahas mengenai konsep-konsep profesionalisme konselor di sekolah,
Sekarang mari kita lanjut untuk membahas apa saja sih aspek dan indikator kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling. Dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dikuasai seorang konselor mencakup 4 ranah kompetensi. Apa saja sih 4 ranah kompetensi itu? Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 4 kompetensi utama. Kompetensi pedagogik ini dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola proses pembelajaran peserta didiknya. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan perilaku konselor yang harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-harinya. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan dan kecakapan seorang konselor dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi dengan siswanya secara efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah cara dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan yang lama dan situasi yang beragam. Keempat kompetensi tersebut menjadi dasar bagi penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor. Baik, langsung saja berikut adalah beberapa aspek dan indikator kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling. Aspek dan indikator kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling yang pertama, menguasai konsep dan praksis penilaian asesmen dalam praktik penilaian. Nah, yang pertama yaitu konselor dapat mengembangkan instrumen non-tes. Instrumen non-tes itu dapat berupa pedoman wawancara, angket, atau format yang lainnya untuk keperluan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, yang kedua yaitu konselor dapat mengaplikasikan instrumen non-tes untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan. Nah, konselor dapat mendeskripsikan penilaian yang digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan peserta didik. Nah, yang keempat yaitu konselor dapat memilih jenis penilaian, bisa dengan instrumen tugas perkembangan atau ITP, bisa juga dengan alat ungkap masalah atau AUM, daftar cek masalah, atau instrumen yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan layanan bimbingan dan konseling pada saat itu. Kemudian yang kelima yaitu konselor dapat mengadministrasikan penilaian untuk mengungkapkan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseling. Mengadministrasikan penilaian bisa dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengolah data. Kemudian yang selanjutnya yaitu konselor dapat mengadministrasikan penilaian untuk mengungkapkan masalah konseling, bisa data catatan pribadi, kemampuan akademik, hasil evaluasi belajar, dan hasil psikotes. Kemudian yang selanjutnya yaitu konselor dapat menampilkan tanggung jawab profesional sesuai dengan asas bimbingan dan konseling dalam praktik penilaian, misalnya asas kerahasiaan, keterbukaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling. Konselor dapat menentukan arah profesi bimbingan dan konseling, peran sebagai guru bimbingan dan konseling. Nah, kemudian guru bimbingan dan konseling dapat mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja. Guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat mengaplikasikan pendekatan atau model jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat mengaplikasikan praktik format atau kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. 3. Merancang program bimbingan dan konseling. Menganalisis kebutuhan konseli, menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan konseli dan secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan, menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling, merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Di antaranya itu, guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat menganalisis kebutuhan peserta didik atau konseli. Guru bimbingan dan konseling atau konselor
dapat menyusun program pelayanan, bimbingan, dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik atau konseli secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan. Guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat menyusun rencana pelaksanaan program pelayanan, bimbingan, dan konseling. Guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program pelayanan, bimbingan, dan konseling. Yang keempat, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif. Melaksanakan program bimbingan dan konseling, melaksanakan pendekatan kolaborasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling, memfasilitasi perkembangan akademik, karir, personal, dan sosial konseli, mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling. Di antaranya yaitu, pertama, guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat melaksanakan program pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, lalu apa saja aspek dan indikator dari kompetensi profesional guru BK atau konselor sekolah ini? Yang pertama yakni konselor dapat melakukan program pelayanan dari bimbingan dan konseling. Jadi program pelayanan bimbingan dan konseling dari konselor sekolah ini tidak boleh sembarangan dilakukan atau ditetapkan ya. Jadi mempertimbangkan banyak hal, misalnya dari kebutuhan peserta didik itu sendiri, kemudian dikaitkan dengan bagaimana kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Dan jadi kalau program pelayanan bimbingan dan konseling ini kalau dari jenisnya ya, itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu program tahunan. Jadi program tahunan ini program yang program pelayanan bimbingan dan konseling yang mencakup seluruh kegiatannya selama 1 tahun itu, diterapkan di sekolah atau madrasah juga. Nah, kemudian yang kedua adalah program semesteran. Jadi program semesteran itu 1 semester begitu. 1 semester itu biasanya ada 6 bulan kan. Itu merupakan jabaran dari program tahunan. Kemudian selanjutnya adalah program bulanan. Jadi program bulanan ini seluruh kegiatan atau program pelayanan dari bimbingan dan konseling yang dilakukan selama 1 bulan itu, dan itu merupakan jabaran dari program semesteran. Nah, kemudian selanjutnya adalah program mingguan. Program mingguan itu berarti seluruh kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan mingguan begitu, dan merupakan penjabaran dari kegiatan program bulanan. Nah, kemudian selanjutnya adalah program harian. Kalau program harian ini setiap beberapa hari-hari tertentu itu dilakukan program dari bimbingan dan konseling, bisa melakukan penyuluhan kepada para peserta didik juga begitu. Jadi kalau program harian ini sudah merupakan penjabaran dari program mingguan. Kalau program harian ini sudah merupakan satuan layanan dan juga satuan kegiatan pendukung atau biasa disebut satlan dan satkung. Nah, aspek dan indikator kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah ini yang kedua, yakni konselor itu dapat melaksanakan pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi, pelayanan bimbingan dan konseling itu kan bisa dilakukan secara individu maupun juga kelompok. Nah, pihak-pihak yang terkait dengan program-program tadi bisa dengan bisa kepala sekolah, kemudian dengan guru-guru pengajar lainnya, itu konselor sekolah itu dapat melakukan pendekatan secara kolaboratif atau bekerja sama begitu, agar program dari pelayanan bimbingan dan konseling tadi bisa berjalan dan berlangsung dengan baik dan tepat sasaran terhadap peserta didik. Selanjutnya, aspek dan indikator kompetensi profesional guru BK yang ketiga. Yang ketiga itu konselor dapat memfasilitasi perkembangan akademik, karir, personal atau pribadi, dan sosial dari peserta didik atau konseli. Jadi konselor itu bisa memfasilitasi dari perkembangan akademik, bisa melalui program-programnya, pelayanan BK. Nah, itu mungkin bisa juga ketika ada konseli atau peserta didik yang
memiliki permasalahan terhadap metode belajarnya. Nah, itu bisa melakukan pelayanan konseling terhadap peserta didik tadi dengan memberikan masukan-masukan rekomendasi dari kegiatan belajar atau strategi belajar yang seperti apa yang digunakan atau diterapkan oleh peserta didik tadi agar bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian kalau karir, misalnya peserta didik yang lulus dari sekolah tadi itu, misalnya dari sekolah SMP, itu mau ke SMA. Nah, itu dia mau ke SMA mana, kemudian mau ngambil jurusan apa, IPA, IPS, atau bahasa. Nah, itu bisa seorang peserta didik itu melakukan minta rekomendasi terhadap guru BK-nya atau konselor sekolahnya. Nah, kemudian konselor sekolah itu membantu untuk merekomendasikan, itu mempertimbangkan seperti bakat dan minat siswa serta kemampuan-kemampuannya. Kemudian terkait personal atau pribadi atau sosial dari konseli ini atau peserta didik ini, misalnya dia punya permasalahan dengan temannya. Nah, kemudian guru BK atau konselor ini membantu untuk menyelesaikan dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih tadi. Selanjutnya, aspek dan indikator kompetensi profesional guru BK atau konselor sekolah yang keempat, yakni konselor itu dapat mengelola semua sarana dan biaya, sekaligus juga biaya program dari pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi, berapa dana yang harus dikeluarkan untuk programnya, kemudian juga sarana apa saja yang dapat mendukung dari program pelayanan guru BK atau konselor sekolah itu. Nah, itu semua guru BK atau konselor sekolah itu tidak hanya melaksanakan programnya saja, tapi juga harus bisa mengorganisir semua dan juga memanage atau mengatur dari sarana dan biaya program pelayanan bimbingan dan konseling tadi. Kemudian aspek dan indikator kompetensi profesional guru BK selanjutnya, yakni berkaitan dengan menilai proses dan juga hasil dari kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi konselor sekolah itu dapat melakukan evaluasi proses dan juga hasil dari program pelayanan bimbingan dan konseling yang telah dilakukan. Nah, penilaian hasil itu sendiri itu bisa dilakukan ada beberapa cara. Jadi atau beberapa jenis. Jadi yang pertama itu penilaian segera atau LAISEG, di mana penilaian itu dilakukan pada setiap jenis layanan dan kegiatan pendukung dan juga untuk mengetahui perolehan peserta didik yang dilayani. Jadi hasilnya dari program pelayanan yang bisa dilihat dari perubahan dari peserta didik terhadap perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya, itu dilakukan secara LAISEG atau penilaian segera. Selanjutnya adalah penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN. Jadi penilaian dalam waktu tertentu bisa 1 minggu sampai 1 bulan sekali. Nah, terhadap salah satu jenis layanan atau kegiatan pendukung bimbingan dan konseling itu diselenggarakan untuk mengetahui dampak dari program atau pelayanan tadi terhadap individu, terhadap peserta didik. Nah, selanjutnya adalah penilaian jangka panjang atau LAIJAPAN. Nah, ini kurun waktunya itu dilakukan lebih panjang. Jadi bisa 1 bulan sampai 1 semester sekali. Jadi 1 semester itu 6 bulan ya. Itu penilaiannya dilakukan setiap 1 bulan sampai dengan 1 semester sekali. Yaitu untuk tujuannya untuk mengetahui dampak dari kegiatan pendukung atau program pelayanan BK tadi terhadap individu atau peserta didik. Selanjutnya masih terkait dengan penilaian hasil dan proses maksud saya.
terhadap program pelayanan bimbingan dan konseling, yakni ketika konselor itu dapat melakukan penyesuaian kebutuhan peserta didik atau konseli dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi seperti yang kami tekankan sebelumnya, itu pelayanan BK itu tidak boleh sembarangan. Jadi harus melakukan mempertimbangkan penyesuaian dengan menyesuaikan kebutuhan dari peserta didik atau konseli itu sendiri. Misalnya terkait dengan bakat dan minat dari peserta didik atau konseli. Nah, pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan itu harus linier atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan mengambil data atau informasi mengenai bakat dan minat dari peserta didik, misalnya seperti itu. Jadi harus sesuai agar nanti tepat sasaran dan juga bisa berguna untuk peserta didik dalam pengembangan dirinya. Selanjutnya adalah konselor itu dapat menginformasikan hasil evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait itu seperti guru pengajar, kemudian kepala sekolah, dan orang tua dari peserta didik itu sendiri. Jadi hubungan kolaboratif atau kerjasama antara konselor sekolah dengan kepala sekolah, dengan guru pengajar, dengan orang tua dari peserta didik itu sendiri, itu sangat penting agar bisa sama-sama berkolaborasi mendukung secara penuh pengembangan diri dari peserta didik. Aspek dan indikator kompetensi profesional guru BK yang berkaitan dengan penilaian hasil dan proses dari program pelayanan bimbingan dan konseling. Itu jadi konselor itu setelah melakukan evaluasi itu dapat menggunakan hasil dari pelaksanaan evaluasi untuk merevisi atau memperbaiki lagi, serta juga mengembangkan program pelayanan BK berdasarkan analisis kebutuhan. Jadi program BK yang telah dilaksanakan tadi itu bagaimana? Apakah bisa tepat sasaran, atau masih ada yang kurang, atau masih ada yang perlu untuk diperbaiki dan diganti dengan program BK lain yang mungkin lebih relevan. Jadi konselor itu kalau sudah bisa menggunakan hasil pelaksanaan dari evaluasi untuk merevisi dan juga mengembangkan programnya, itu bisa menjadikan aspek dan indikator bagaimana kompetensi profesional atau keprofesionalitasan dari guru BK itu sendiri. Yang keenam, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, memberdayakan kekuatan pribadi dan keprofesionalan guru bimbingan dan konseling, meminimalkan dampak lingkungan dan keterbatasan pribadi guru bimbingan dan konseling, menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional guru bimbingan dan konseling, mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah peserta didik, melaksanakan referral sesuai dengan keperluan peduli terhadap identitas profesional, dan mengemban profesi mendahulukan kepentingan peserta didik daripada kepentingan pribadi guru bimbingan dan konseling. Yang pertama, konselor dapat meminimalisir dampak lingkungan dan keterbatasan pribadi guru BK. Yang kedua, konselor dapat menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional guru BK. Yang ketiga, konselor dapat mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah peserta didik atau konseli. Yang keempat, konselor dapat melaksanakan layanan pendukung sesuai kebutuhan peserta didik, misalnya alih tangan kasus, kunjungan rumah, konferensi kasus, instrumen bimbing, dan himpunan data. Yang kelima, guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat menghargai identitas profesional dan mengemban profesi. Yang keenam, konselor dapat mendahulukan kepentingan peserta didik atau konseli daripada kepentingan pribadi guru, BK, atau konselor. Yang ketujuh, menguasai konsep dan praktis penelitian dalam BK, mendeskripsikan berbagai jenis dan metode penelitian, mampu merancang penelitian BK, melaksanakan penelitian dalam BK dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling. Yang pertama, konselor dapat mendeskripsikan jenis dan metode penelitian dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua,
konselor dapat merancang penelitian dalam bimbingan dan konseling. Yang ketiga, konselor dapat memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dan mengakses jurnal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional guru, bimbingan dan konseling atau konselor sekolah. Jadi, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upaya peningkatan profesional guru dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini sebenarnya berkaitan erat dengan syarat-syarat menjadi seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi peningkatan profesionalisme guru BK atau konselor sekolah. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini sebenarnya berkaitan erat dengan syarat-syarat menjadi seorang guru bimbingan dan konseling ataupun konselor. Faktor internal yang dimaksud antara lain, faktor internal yang pertama adalah latar belakang pendidikan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh guru bimbingan dan konseling ataupun konselor sebelum mengajar dan melakukan praktik harus memiliki ijazah keguruan. Kegunaan ijazah keguruan ini akan membantu dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua adalah pengalaman mengajar guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah. Bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah yang baru saja memiliki pengalaman mengajar kurang lebih 1 tahun dibandingkan dengan guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah yang telah berpengalaman mengajar dan melakukan praktik konseling selama lebih dari bertahun-tahun. Sehingga semakin lama dan semakin banyaknya pengalaman, maka semakin sempurna pula tugas dari guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam menghantarkan anak didiknya maupun konseli untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga adalah keadaan kesehatan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Apabila keadaan kesehatan jasmani guru BK atau konselor sekolah terganggu, maka otomatis kesehatan rohaninya juga akan terganggu. Dan hal ini berpengaruh pada etos kerja yang akan menjadi semakin berkurang. Maka dengan keadaan kondisi jasmani yang sehat akan menghasilkan proses belajar mengajar seperti apa yang diharapkan. Faktor internal yang terakhir adalah keadaan kesejahteraan ekonomi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Apabila mereka, guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah, merasa kebutuhannya terpenuhi, maka mereka akan merasa aman dan percaya diri dalam bekerja. Sebaliknya, apabila mereka merasa kurang terpenuhinya kebutuhan, juga akan menimbulkan pengaruh negatif. Dan apabila itu dibiarkan secara terus-menerus akan mengganggu efektivitas pekerjaan mereka sebagai seorang guru BK ataupun konselor sekolah dan juga akan mengaruhi upaya peningkatan profesionalismenya. Peningkatan profesionalisme dari guru BK atau konselor sekolah. Di antaranya yakni yang pertama, sarana pendidikan. Dalam proses belajar mengajar itu sarana pendidikan itu merupakan faktor yang dominan dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, dengan tersedianya sarana yang memadai itu bisa mempermudah untuk pencapaian tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, sebaliknya, kalau misalkan sarana itu terbatas, itu malah akan menghambat tujuan proses belajar mengajar. Terbatasnya sarana pendidikan dan juga alat peraga dalam proses itu tadi, itu secara tidak langsung juga akan menghambat keprofesionalitas dari guru BK atau konselor sekolah. Jadi, misalnya program yang dilaksanakan dari guru BK itu tadi mungkin sudah mencakup aspek kebutuhan dari peserta didik misalnya. Tapi kalau misalkan tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, ya percuma gitu kan. Jadi sarana pendidikan itu juga untuk diperlukan gitu, sangat diperlukan, terutama bagi pelaksanaan upaya atau program dari guru BK ini tadi dalam meningkatkan keprofesionalitasannya. Yang kedua, yakni
kerja di sekolah. Nah, disiplin itu kan sesuatu yang memang terletak di dalam hati, di dalam jiwa seseorang, tidak dipaksakan. Itu memberikan dorongan untuk bagi orang itu untuk melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana ditetapkan oleh norma-norma dan peraturan yang berlaku. Nah, untuk membentuk atau membina kedisiplinan kerja itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Jadi karena kan masing-masing pelaku pendidikan itu orang yang heterogen dengan berbagai karakteristiknya masing-masing, jadi berbeda-beda gitu antara satu individu dengan yang lainnya. Nah, disinilah fungsi dari kepala sekolah sebagai pemimpin, pembimbing, dan juga pengawas itu diharapkan untuk mampu juga menjadi motivator agar tercipta kedisiplinan kerja dalam lingkungan sekolah. Nah, kedisiplinan kerja yang juga diterapkan terhadap guru BK atau konselor sekolah ini ya tentunya akan mempengaruhi upaya peningkatan dari profesionalisme guru BK atau konselor sekolah itu sendiri. Nah, selanjutnya masih terkait dengan kepala sekolah ya. Ini pengawasan dari kepala sekolah. Jadi pengawasan kepala sekolah terhadap tugas guru BK, pengawasan kepala sekolah terhadap pelayanan dan juga program yang dilaksanakan oleh guru BK atau konselor sekolah itu sangat amat penting untuk mengetahui perkembangan juga dari guru BK atau konselor sekolah dalam melaksanakan upayanya, melaksanakan tugasnya, melaksanakan programnya. Nah, jika tidak dilakukan pengawasan oleh kepala sekolah, nah ini seperti guru konselor atau guru BK ini kan juga manusia, kadang ada hilaf-hilafnya. Jadi takutnya kalau misalkan tidak dilakukan pengawasan itu melakukan program atau tugas atau upayanya dengan semena-mena, seenaknya, sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri tidak tercapai. Jadi pengawasan kepala sekolah itu bertujuan untuk pembinaan dan juga peningkatan proses belajar mengajar yang menyangkut banyak orang. Maka dari itu pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah itu hendaknya fleksibel. Jadi guru BK atau konselor sekolah itu juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa problemnya atau masalahnya yang dihadapi dalam melakukan program atau upaya pengembangan bagi peserta didik. Tidak hanya mengemukakan masalah, konselor sekolah atau guru BK ini juga harus diberikan kesempatan untuk mengemukakan ide yang nantinya bisa digunakan sebagai perbaikan dan juga peningkatan dari hasil pendidikan. Upaya peningkatan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah. Terima kasih Saudari Salsa. Yang pertama ada dalam pelaksanaan pembinaan profesional guru, kepala sekolah bisa menyusun program-program penyetaraan bagi para guru BK atau para konselor sekolah yang memiliki kualifikasi D3 agar mengikuti penyetaraan S1 atau Akta 4 sehingga mereka dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan yang menunjang tugasnya. Upaya peningkatan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah yang kedua yaitu untuk meningkatkan profesional guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah yang sifatnya khusus bisa dilakukan kepala sekolah dengan mengikutsertakan guru melalui seminar dan pelatihan yang diadakan Diknas maupun di luar Diknas. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru dalam membenahi dan metodologi pembelajaran. Upaya peningkatan kompetensi profesional konselor yang selanjutnya adalah peningkatan profesionalisme guru melalui PKG atau pemantapan kerja guru. Nah, melalui wadah ini,
para guru itu diarahkan untuk mencari berbagai pengalaman mengenai metodologi atau cara-cara untuk mengetahui kebenaran, metodologi dari pembelajaran, dan juga bahan ajar yang nantinya bisa diterapkan di dalam kelas. Nah, hal tersebut juga diterapkan pada guru BK atau konselor sekolah. D. Meningkatkan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru BK atau konselor sekolah ini tidak dapat diabaikan karena merupakan salah satu faktor penentu dalam peningkatan kinerja yang secara langsung terhadap mutu pendidikan. Peningkatan kinerja guru BK atau konselor sekolah dapat dilakukan antara lain pemberian insentif di luar gaji, imbalan dan penghargaan serta tunjangan-tunjangan yang dapat meningkatkan kinerja kepada sekolah pun dapat memberikan motivasi dan mengikutsertakan pada kegiatan pembinaan. Terima kasih Saudara Syamsul untuk pemaparannya. Berikut, bersama-sama kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling atau disebut konselor sekolah. Kepada Saudari Indah, saya persilahkan. Tujuan kompetensi konselor. Tujuan adanya standar akademik dan kompetensi konselor yang dikeluarkan pemerintah tersebut adalah sebagai jaminan dikuasainya tingkat kompetensi minimal oleh konselor dan guru BK, sehingga yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya secara profesional, dapat dibina secara efektif dan efisien, serta dapat memberikan pelayanan bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Saudari Indah dan teman-teman semuanya. Yang telah dipaparkan tadi merupakan hasil diskusi dari tim kami. Maka, apabila teman-teman semua memiliki ragam pertanyaan, ragam sanggahan maupun masukan, kami persilahkan. Mari kita berdiskusi. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan materi dari kami kelompok 4. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.